وانشق البحار. Kemudian selanjutnya adalah faslun tabtulus salatu bi arba'ata asyrata khoslatan. Salat itu senantiasa batal atau salat itu akan batal dengan 14 khoslah, dengan 14 perbuatan. Nah, ini hati-hati yang sering salat ini, apakah saya sering melakukannya atau enggak. Nah, yang pertama bil hadathi, jelas ini. Atau akbar, hadas asghar atau hadas kecil atau hadas besar. Kemudian wabi wuku in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, dengan sebab terjatuhnya najis. Jadi ada najis jatuh kepada kita, ke badan kita. Nah, illam tulqa halan, apabila najis itu tidak dihilangkan seketika. Nah, min ghairi hamlatin, min ghairi hamlin, dengan tanpa membawanya. Gimana maksudnya ini? Kalau kita contohkan kan, kita sholat, peci kita kejatuhan, tai cicak misalnya, ya kan? Tai cicak ini najis dia. Ketika kita biarkan, biarlah, kan tidak tembus dia sampai ke kepala kan enggak. Maka ketika kita biarkan, tidak kita hilangkan segera, seketika itu, halan itu seketika, maka kita dianggap hamlun najasah, membawa najis ketika sholat. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Min ghairi hamlin. Kalau kena peci jatuh sini, kemudian kita ambil gini, nah ini hamil ini namanya, membawa. Dan terus gimana? Diginikan, nah sehingga jatuh pecinya, kan nggak membawa saya. Nah, hamil. Nah, tapi kalau ngambilnya seperti ini, jatuh sini kan, kita ambil seperti ini namanya membawa ini. Nah, membawa. Berarti gimana? Diginikan, nah jatuh kan? Nah iya. Ketika jatuh berarti apa? Kita nggak membawa tadi, tapi najisnya tidak ada pada kita sudah. Dan itu harus apa? Halan, seketika itu. Nah, seketika. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau kita sholat dengan membawa najis, maka hukumnya apa? Hukumnya tidak sah sholatnya. Contohnya apa? Ada bangkai lalat atau bangkai lalat. Ngotori masjid ini, masukkan saku dulu lah. Datang ke sholat lupa tuh, ada ini najis ini tadi, itu bawa najis berarti sholatnya. Nah, maka sholatnya enggak sah. Wal inkishafi, wan kishafil aurati, wan kishafil aurati, illam tustar halan, dan terbukanya aurat. Terbukanya aurat illam tustar halan, jika tidak ditutup, dia aurat itu tidak ditutup halan seketika. Sholat kita di luar rumah, datang angin, ya kan? Pas pakainya sarung aja, pas pakai sarung datang angin kan, kena angin tersingkap dia, kelihatan nggak auratnya? Kelihatan auratnya. Ketika dia tidak mampu menutupnya langsung ini, nah, seketika itu, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena auratnya kelihatan ketika sholat. Aurat kelihatan, kan nggak ada yang melihat. Saya kan sholatnya sendirian, nggak ada yang melihat, batal tetap. Kenapa? Tentu sholatnya dengan kelihatan auratnya terbuka.
Sama saja ada orang melihat atau nggak ada yang melihat, kalau auratnya terbuka maka sholatnya batal. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, wan nutqi biharfaini au biharfin mufhimin amdan. Berbicara dengan dua huruf. Bersuara dengan dua huruf, baik itu mufhim maupun enggak mufhim, bisa difahami atau tidak bisa difahami. Contohnya misalnya apa? Itu ada dua huruf tuh. Hamzah ada alifnya kan panjang. Dua huruf enggak? Dua huruf. Batal. Lo kan saya nggak ada itu kan nggak bisa difahami, nggak ada artinya itu. Kalau dua huruf sama saja ada artinya atau nggak ada artinya, batal dia. Nah. Atau satu huruf tapi mufhim, misalnya apa? Ki. Dari waqayaki. Fi'il amrnya apa? Ki, ya kan? Ki, satu huruf aja itu. Pendek, nggak panjang, bukan ki. Kalau ki dua huruf. Ki gitu. Artinya apa? Jagalah, ya kan? Waqayaki. Wiqayatan, wakin, mauqiyun, qi. Fil amr. Satu huruf tapi apa? Mufhim. Memberikan pemahaman dia. Ada artinya. Maka yang seperti ini juga apa? Membatalkan. Amdan, apabila dia melakukannya amdan, sengaja. Maksud amdan apa? Wa huwa alimun bitahrimihi. Dia tahu kalau melakukan itu apa? Haram. Dan dia tahu kalau dia sedang sholat. Tahu dia sedang sholat. Kemudian apa? Menguap dia. Gitu kan? Panjang dia. Dua huruf. Batal dia. Yakin dia tahu amdan lakukannya, sengaja dia apa? Tahu kalau itu haram. Yang kedua, tahu kalau dia sedang sholat. Kalau tidak amdan bagaimana? Gimana tidak amdan? Orangnya latah, kagetan, bersolat, jatuh cicak, kaget dia, gitu, ya kan? Kaget dia kan? Maka tidak batal sholatnya. Kaget ya, orang ada yang seperti itu. Kaget sholat cicak jatuh di depannya, gitu kan? Kaget dia. Sabaqa lisanuhu, misalnya kaget dia kan? Atau karena jahilan bitahrimi, nggak tahu dia, orang nggak belajar. Orang jahilan bitahrimi, jahil dia, tidak tahu dengan keharamannya, maka dia apa? Ma'dzuran, dikasih uzur. Apa? Jahilan ma'dzuran, jahil yang diberi uzur. Jahil yang diberi uzur itu apa? Orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam kan nggak tahu kalau sholat itu nggak boleh berbicara. Ternyata dia berbicara. Atau apa? Dia tumbuh di lingkungan yang jauh dari ulama, di pedalaman sana. Nggak ada ulama. Nggak ada ulama dia. Atau dia apa? Nasiyan annahu fi shalah. Lupa dia kalau di salat. Kok bisa tuh? Ya mungkin aja saking ghaflahnya dia tak lupa kalau dia ini sedang salat. Kemudian dia melakukan berbicara itu.
Nah, jadi itu kalau dia mengucapkan berbicara ketika sholat dengan apa biharfaini, apakah kalimat itu memberikan apa, ada artinya atau enggak ada artinya? Kalau 2 huruf maka membatalkan. Kalau apa? Kalau amdan. Atau 1 huruf ada artinya tapi dilakukan dengan amdan, sengaja dia. Maksud sengaja itu tadi, sengaja itu ya dia tahu kalau itu haram. Yang kedua tahu kalau dia sedang sholat. Nah, kalau enggak jahil gimana? Buka amit sabaqa lisanuhu, latah tadi itu, maka tidak batal dia. Kemudian yang ketiga, wabil mufattiri amdan. Mufattir apa namanya? Yang membatalkan puasa. Apa? Makan. Nggak bisa makan. Nah, makan ini nanti ada keadaannya, ada tafsilnya. Kalau makanannya ini besar, maka batal dia. Makanya besar seberapa? 3 piring. Hah? Enggak. Nah. Makanan itu dikatakan besar kalau makanan itu lebih dari 2 kali wijen. Tahu wijen nggak? Wijen tahu nggak? Ada yang nggak tahu wijen? Hah? Zen tahu wijen nggak, Zen? Wijen. Atau tahu onde-onde nggak? Onde-onde tahu? Di luarnya itu ada titik-titiknya itu apa? Apa di bahasa Sulawesi? Hah? Kelapa. Kelapa. Enggak lah. Bukan di dalamnya, di luarnya itu loh. Tahu onde-onde kan? Makanan itu loh. Di luarnya itu kan ada kayak titik-titik itu, yang warna kuning-kuning itu. Nah, itu apa itu? Enggak tahu. Lah, antum gimana makan enggak tahu namanya? Itu namanya wijen. Nah, wijen itu kalau makanan itu sebesar 2 biji wijen, itu dikatakan kecil dia. Tapi kalau lebih dari itu, hitungannya besar. Ya, antum kira-kira sendiri. Nyangkut makanan. Rasa kayak gini. Wah. Nah, makanannya besar ini. Bukan makan besar itu 1 piring, 2 piring. Ya. Kira-kira kalau 2 biji wijen itu dibandingkan 1 butir nasi, gede mana? Gede 1 butir nasi. Berarti nasi butir nasi itu termasuk apa? Makanan yang banyak. Maka dia apa? Makanan yang banyak itu yubtilu mutlaqan. Lupa enggak lupa batal. Sengaja dia masuk di sini. Waduh, makanannya tadi gede kelihatannya. Hah? Habis makan mie ayam kan, ayamnya ketinggalan sini. Wah, sayang tadi beli di Cak Gogon. Wah, sayang ya kalau dibuang ini. Udah makan aja. Kalau makanannya besar, maka yubtilus sholat mutlaqon. Sengaja atau enggak sengaja batal sholatnya. Kalau makanannya besar. Tapi kalau makanannya kecil, batal kalau apa? Kalau menyengaja. Kalau menyengaja, wah kecil ini, sayang kalau dibuang. Kecil aja kok, enggak apa-apa lah. Nah, maka batal sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, maka dia tidak membatalkan. Nah, lah kok beda kalau orang puasa kok kalau makan nggak sengaja kok nggak batal, meskipun berpiring-piring. Ya kan, kalau antum puasa makan kenyang, baru ingat innalillahi, puasa, batal nggak puasanya? Enggak. Padahal makan udah 1 bakul. 1 rice cooker habis semua. Rice cooker yang kecil kan ada. Habis. Enggak batal kalau dia puasa. Tapi kalau puasa itu enggak ada bentuknya.
Boleh jadi orang itu lupa. Dayaannya ada ruko, ada sujud, ada ayahnya, ada bentuknya, ada surahnya. Tapi ketika makan di dalam sholat maka batal. Tapi tadi dibedakan makanan itu besar apa kecil. Kalau makanan itu besar maka dia membatalkan mutlakon. Lupa atau menyengaja batal. Kalau makanannya itu kecil, kalau dia menyengaja batal. Tapi kalau dia tidak menyengaja, maka tidak batal. Menyengaja gimana? Ya lupa misalnya, lupa. Kali masuk. Kecil kalau. Atau dia apa? Jahil bitahrimi. Bodoh nggak tahu kalau itu haram. Maka tidak membatalkan sholat. Yang dimaksud dari mufattir ini adalah apa? Mufattir saum. Jadi mufattir maksudnya adalah mufattir yang membatalkan puasa. Ya apa saja, nggak aja makan nanti malah ada sendiri nih setelahnya. Contoh misalnya apa? Dia sholat. Kalau orang puasa masukkan jari sampai ke bagian sini, dalam sini, batal kan? Batal kan? Kalau ketika sholat pun dia masukkan jari sini, batal ya. Batal sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah wabil mukhlil kadiri nasian, dan dengan makanan yang banyak dalam keadaan lupa. Makan yang banyak. Tadi itu dikatakan makanan yang banyak. Maksudnya kadir apa? Tadi dia sebesar, ada yang mengatakan 1 biji wijen, ada yang mengatakan 2 biji wijen. Nah, ya udah kita ambil yang agak ringan, 2 biji wijen. Kalau dia makan itu lebih besar dari 2 biji wijen, maka dikatakan dia kadir. Kalau kadir ketika makannya dalam keadaan lupa, tetap batal. Kalau sengaja gimana? Ini babil aula. Kalau lupa aja batal, apalagi kalau sengaja, ya kan? Tapi kalau makanannya kecil itu berapa? Ya kecil, lebih kecil dari 2 biji wijen. 2 biji wijen. Maka ada tafsirnya. Kalau dia sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja atau dia jahil, tidak tahu dengan keharamannya, haram kalau dia mengerjakan itu, maka sholatnya tidak batal. Kok bisa ada orang jahil? Ya tadi itu mungkin dia baru masuk Islam, atau dia tinggal di tempat yang besar, di tempat yang jauh dari ulama, nggak ada ulamanya, tinggal di Amerika. Nah, Muslim untuk orang tuanya tinggal di Amerika, nggak ada pengajaran agama, orang tuanya goflah, dianya juga nggak tahu pengajaran agama. Maka ketika dia sholat seperti itu, batal nggak sholat? Enggak, karena apa? Jahil. Tapi kalau apa? Ya kalau tahunnya udah berlalu lama gimana? Ya batal, tetap batal. Dulu saya pernah melakukan seperti itu, batal. Berarti gimana? Qadha sekarang. Kalau dilakukannya setelah balik. Dulu ada teman kan, lama dia, kadang-kadang nggak meninggalkan sholat. Nggak sholat bertahun-tahun. Gimana terus gimana? Ya qadha. Capek, makanya siapa itu tinggalkan. Ketika balik itu ya sudah, bukanlah orang yang mendapat beban syariat,
Kalau dia meninggalkan syariat maka dia harus qadha. Sholat misalnya 5 tahun nggak sholat, qadha 5 tahun, kalikan aja. 5 kali 360. Sholat satu hari, sholat ini. Bahkan dia tidak boleh sholat sunnah. Waktu sholat sunnah gunakan untuk sholat ini, untuk sholat qadha itu. Kalau dia pernah meninggalkan sholat setelah balik, kalau belum balik ya enggak apa, karena orang belum balik. Belum balik ini belum terkena beban syariat. Tapi kalau sudah balik dan dia pernah meninggalkan, ya kalau lupa gimana? Kalau meninggalkan ini, saya juga rumah sakit nggak sholat. Oh, dulu sakitnya berapa ya? Oh, saya di rumah sakit 10 hari ini. Tiap saya ganti sholat selama mungkin 12 hari atau 11 hari. Siapa tahu dia yang itu lebihnya ini. Yakin bahwa saya sudah menunaikan kekurangan dulu. Itu kita sampai di pembahasan tentang membatal sholat belum selesai, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang paling sering itu apa? Ketika orang menguap, sholat menguap. Nggak tahu ya, sholatnya ngantuk-ngantuk. Keluarkan suara tapi dari 2 huruf. Wah, wabu, wah, iya, 2 huruf, baik dia sengaja bukan sengaja dia apa? Memahamkan atau dia memahamkan dia apa? Kata, tahu kan dia nggak sholat ini, dan dia tidak lupa, tidak jahil juga, tahu dia itu harus batal sholatnya kalau melakukannya. Maka ketika dia melakukannya, sholatnya batal. Sholat akan dilakukan pada pertanyaannya besok.